Selamat berjumpa kembali di perkuliahan konsep basis data. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 ini, untuk mata kuliah konsep basis data akan disampaikan oleh saya menggantikan Pak Agus. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas di pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang bahasa query. Apa itu bahasa query? Kemudian bagaimana penggunaannya. Di materi ini, kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama adalah definisi dari SQL, kemudian pengelompokan perintah SQL sebagai subbahasa, antarmuka SQL terhadap DBMS, Database Management System, kemudian elemen SQL, dan yang terakhir adalah integrasi dan relasi tabel. Pertama yaitu definisi dari SQL. SQL itu kependekan dari Structure Query Language. Mula-mula didefinisikan oleh ISO, International Standard Organization, dan ANSI, The American National Standard Institute. Sebelumnya SQL dikenal dengan sebutan SQL 86. Untuk pertama kali muncul. SQL merupakan bahasa baku dari ANSI atau SQL, non-prosedural dan berorientasi himpunan atau set-oriented language. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Jadi perintah SQL nantinya adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data, memasukkan data, mengedit data, menghapus data, dan lain sebagainya. Di mana data-data itu adalah data yang diolah dari dalam database atau kumpulan basis data. Dengan perintah SQL, kita akan dapat membuat basis data dan struktur tabel. Kemudian input, update, dan delete data dari tabel. Dan yang terakhir membuat query sederhana dan kompleks SQL. Untuk materi di konsep basis data ini sendiri, nanti kita akan menggunakan PHP MyAdmin untuk proses atau untuk menjalankan perintah-perintah dari SQL. Kemudian SQL tersedia dalam banyak versi, sebut saja MS Access, kemudian DB2, MS SQL Server, Oracle yang sedang tren sekarang ini, MySQL ini yang paling banyak dipakai oleh programmer atau developer, kemudian Sybase, dan lain-lain. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat dari SQL itu? Kalian bisa melihat, jadi ini ada klien, kemudian di sini ada server. Anggap saja ini adalah toko, kemudian ini adalah pelanggan. Pelanggan melakukan permintaan kepada toko. Misal si pelanggan ini meminta mie instan ke toko. Kemudian, maka dari toko itu memberikan balasan berupa data sesuai dengan permintaan saja. Jadi kalau misalkan yang dikirim oleh klien atau pelanggan ini dalam instan, maka yang akan dikirimkan oleh server adalah instan, bukan yang lainnya, misal sabun cuci atau sabun mandi, bukan. Atau bisa disebut komunikasi antara klien dan server. Pengelompokan perintah SQL. SQL adalah bahasa standar yang khusus digunakan untuk melakukan akses database relasional RDBMS atau Relational Database Management System, di mana perintah untuk mengelola database itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan yang terakhir adalah DCL,
Data Control Language. Nanti kita akan mempelajari di slide berikutnya. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. DDL berkaitan dengan penciptaan atau penghapusan objek dalam basis data. Oke, langsung aja dengan contohnya. Adalah contoh perintah SQL untuk meng-create database, membuat database. Kemudian create tabel, itu membuat tabel. Alter tabel, ini untuk menambah tabel. Kemudian drop tabel, menghapus tabel. Dan drop database, yaitu menghapus database. Nah, itu untuk DDL. Jadi hanya untuk menambah database, kemudian menambah tabel, menghapus tabel, dan menghapus database. Ini aja. Jadi untuk membuat, kemudian menghapus. Kemudian DML, atau Data Manipulation Language. DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data basis data. Misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintah yang masuk di kategori DML adalah perintah select dalam SQL, perintah insert dalam SQL, update dalam SQL, dan delete dalam SQL. Katakanlah misalkan dalam sebuah tabel itu ada banyak data. Kalian ini ingin menampilkan salah satu datanya, kalian bisa menggunakan select. Kemudian kalian ingin menambahkan data tersebut, maka kalian menggunakan perintah insert. Kalian ingin mengubah data tersebut, kalian menggunakan update. Dan kalian ingin menghapus data tersebut, maka menggunakan perintah delete. Itu untuk manipulation language atau DCL. Kemudian data control language. DCL berisi perintah untuk mengendalikan pengaksesan data. Pengendalian dapat dilakukan berdasarkan per pengguna, per tabel, per kolom, maupun per operasi yang boleh dilakukan. Perintah-perintah yang termasuk dalam DCL adalah grant, perintah grant, memberikan kendali pengaksesan data, perintah revoke, mencabut kemampuan pengaksesan data, lock tabel, itu mengunci tabel, commit, mengendalikan pengeksekusian transaksi yang menyetujui rangkaian perintah yang berhubungan erat dengan perintah yang sebelumnya telah berhasil dilakukan, dan yang terakhir adalah rollback, mengendalikan pengeksekusian transaksi yang membatalkan transaksi yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada salah satu rangkaian perintah. Oke, sebenarnya untuk data control language ini atau DCL itu jarang sekali kita gunakan. Jarang sekali developer atau development programmer itu menggunakan perintah-perintah ini. Mungkin ini untuk pengembangan aplikasi atau pengembangan software untuk arah ke depan atau mungkin lebih ke tingkat atas seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang pembuatan web atau aplikasi software sederhana itu kita jarang sekali memakai perintah-perintah ini, perintah-perintah SQL ini. Bahkan saya belum pernah memakai salah satu dari ini. Kemudian SQL sebagai subbahasa. SQL sebagai bahasa query kurang tepat sebab kemampuan SQL tidak terbatas hanya untuk query, memperoleh data, tapi juga mencakup kemampuan lain seperti pendefinisian struktur data, kemudian pengubahan data, dan yang terakhir adalah pengaturan sekuritas dan sebagainya. Jadi di SQL ini sebenarnya nggak hanya perintah-perintah yang tadi saya sebutkan, tapi sebenarnya di perintah SQL itu juga kita bisa mendefinisikan struktur data. Jadi banyak perintah-perintah, katakanlah misalkan di struktur data ini, jadi dalam SQL itu kita juga bisa menggunakan perintah if, when, kemudian kita bisa mendeklarasikannya dalam variabel, kemudian kita memanggilnya di SQL, itu juga bisa. Banyak sekali sebenarnya keunggulan atau kemampuan dari bahasa SQL ini. Dan SQL tidak dapat dikatakan sebagai bahasa, persyaratan bahasa yang tidak lengkap. SQL tidak menyediakan hal-hal berikut. Nah, kenapa SQL tidak dapat dikatakan sebagai bahasa itu karena pernyataan pengujian kondisi semacam if pada COBOL dan pernyataan pengulangan semacam repeat pada Pascal. Oke, jadi yang tadi saya sebutkan di atas ini, penggunaan fungsi if di dalam SQL itu kita bisa menggunakan di dalam Webbase atau nanti XAMPP PHP admin. Kita bisa menuliskannya dalam program PHP atau Webbase. Tapi kalau misalkan untuk COBOL dan Pascal sendiri,
ini tidak bisa. Dalam COBOL tidak bisa menggunakan perintah if. Pada Pascal juga nggak bisa menggunakan perintah repeat. Ini kenapa SQL tidak dapat dikatakan sebagai bahasa, atau bahasanya itu tidak lengkap seperti itu. Dan antarmuka SQL terhadap database management system. Penggunaan SQL pada database management system cukup luas. SQL dapat dipakai oleh berbagai kalangan, DBA atau database administrator, pemrogram atau programmer, dan pengguna atau user. Di SQL sebagai bahasa administrasi basis data, dalam hal ini SQL dipakai oleh BDA untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan basis data. Kemudian SQL sebagai bahasa query interaktif, pengguna dapat memberikan perintah-perintah untuk mengakses basis data yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat seketika, yang digunakan saat itu juga. Dan SQL sebagai bahasa pemrograman basis data, pemrogram atau programmer dapat menggunakan perintah-perintah SQL dalam program aplikasi yang dibuat guna mengakses basis data. Dan yang terakhir adalah SQL sebagai bahasa klien atau server. SQL juga dipakai sebagai untuk mengimplementasikan sistem klien atau server. Sebuah klien dapat menjalankan sesuatu aplikasi yang mengakses basis data yang ada pada suatu server. Sebenarnya ini hanya pengertian-pengertian aja. SQL sebagai bahasa administrasi, sebagai bahasa query seperti itu. Tapi ini hanya sebatas pengetahuan. Kemudian database management system. Program khusus atau utility merupakan program yang dapat digunakan secara interaktif untuk berbagi operasi terhadap basis data, seperti pembuatan tabel, kemudian penghapusan tabel, dan perubahan tabel. Kemudian penambahan data, perubahan data, dan penghapusan data, sekumpulan perintah dalam command line yang ditulis pemakai. Jadi ada proses basis data, pembuatan tabel. Pembuatan tabel itu misalkan create tabel mahasiswa, kemudian drop tabel mahasiswa, kemudian update tabel mahasiswa. Atau di sini biasanya kita memakainya rename tabel mahasiswa. Kemudian penambahan data itu adalah data yang sudah masuk ke dalam tabel. Dalam misal mahasiswa, kita akan menambahkan misal Salim ke dalam tabel mahasiswa. Salim kemudian dimasukkan. Dan Salim ternyata namanya salah, bukan Salim tapi Salam. Nah, kemudian Salam itu diubah dengan fungsi update tabel mahasiswa, set nama sama dengan Salam, where nama sama dengan Salim, seperti itu. Dan penghapusan data, delete data where nama sama dengan Salim. Contoh, masuk kumpulan perintah dalam command line yang ditulis pemakai. Jadi nanti ada command line di mana di situ adalah jendela atau wadah di mana kalian nanti akan menuliskan perintah-perintah SQL tersebut. Selanjutnya adalah elemen-elemen SQL. Yang pertama ada pernyataan. Pernyataan adalah perintah SQL yang meminta suatu tindakan kepada database management system. Beberapa pernyataan-pernyataan dasar SQL. Kemudian nama digunakan sebagai objek-objek pada DBMS. Contoh objek pada DBMS adalah tabel, kolom, dan pengguna. Kemudian tipe data. Setiap data memiliki tipe data seperti integer, char, varchar, date, dan lain-lain. Konstanta. Konstanta menyediakan nilai yang tetap. Kebalikan dari konstanta adalah variabel. Ekspresi. Ekspresi adalah segala sesuatu yang menghasilkan nilai ekspresi, digunakan untuk menghitung nilai. Dan yang terakhir fungsi bawaan. Fungsi adalah sebuah subprogram yang menghasilkan suatu nilai jika dipanggil. Misal fungsi min, average, sum, dan lain-lain. Itu adalah elemen-elemen SQL. Nanti kalian akan mengetahui ketika praktik nantinya. Ini menurut saya adalah perkuliahan yang paling penting dan sangat menarik. Jadi kalian wajib tahu dan wajib praktik dan wajib bisa. Itu. Kemudian integrasi dan relasi tabel. Yang terakhir, integritas data adalah jaminan suatu data agar mempunyai data yang konsisten dan sesuai terhadap batasan-batasan data tersebut. Integritas data sangat penting karena dapat memastikan keakuratan, konsistensi, aksesibilitas, dan kualitas tinggi dari sebuah data.
Tujuan sederhana dari integritas data adalah untuk memastikan bahwa setiap data yang diinputkan memiliki kesesuaian dengan data yang seharusnya. Kemudian data konsisten dan valid pada kondisi atau constraint apapun perlu aturan atau batasan pada manipulasi data. Terakhir, contoh sederhana integritas data adalah pemasukan usia manusia yang tidak mungkin bernilai minus. Oke. Makanya kalau misalkan biasanya untuk usia ini itu kita menggunakan rumus dari tanggal lahir dia. Jadi nanti otomatis ketika memasukkan tanggal lahir, katakanlah misalkan tahun 2000 misal. Nah, berarti yang sekarang dia tahu umur berapa, 20 tahun. Itu secara otomatis. Jadi minus. Selanjutnya adalah tipe keintegrasian data. Keintegrasian entitas atau entity integrity. Pada relasi, atribut kunci utama tidak boleh bernilai 0. Kunci utama itu seperti ID. Seperti contoh misalkan di mahasiswa itu yang menjadi kunci utama adalah name. Name itu nggak boleh 0. 0 dalam artian ini itu tidak ada isinya atau kosong. Contoh, nah ini langsung kita sebagai contoh itu relasi pegawai. Misal NIP, nama, alamat, gaji, dan kode div. Nah, di sini yang menjadi kunci itu apa? Misal di pegawai, misal di mahasiswa tadi kan pakainya NIM. Kalau misal di pegawai itu pakainya NIP. Maka NIP tidak boleh bernilai 0 atau kosong. Kemudian keintegrasian referensial atau referential integrity. Jika suatu relasi mempunyai kunci asing, maka nilai kunci asing tersebut harus sesuai dengan nilai atribut rujukannya atau kunci utama pada relasi yang lain. Contoh misal relasi pegawai. Itu ada NIP, nama, alamat gaji, sama kode div. Maka di relasi divisi, di divisi ini perhatikan kita menggunakan kode divisi dan keterangan dan lokasi. Nah, kode div ini itu harus bernilai sama dengan kode div yang ada di pegawai. Ini nilainya itu harus sama, baru bisa dikatakan bahwa tabel itu atau kedua data itu berelasi. Itu. Nilai kode divisi pada pegawai harus mempunyai nilai yang sesuai dengan kode div pada relasi divisi. Ini ketentuannya. Kemudian partisipasi entitas pada relationship. Mengacu pada ketergantungan pada keberatan atau keharusan atau ketidakharusan keanggotaan dari suatu relationship. Lanjutan, constraint domain. Jadi domain merupakan sekumpulan nilai yang diizinkan untuk satu atau lebih dari satu atribut. Selain database management system, pengguna dapat juga menspesifikasikan domain dari sebuah atribut. Sebagai contoh, domain jenis kelamin hanya 2 karakter laki-laki atau perempuan. Nah, ini sangat penting. Jadi ketika hanya ada misalkan atribut itu mempunyai pilihan, itu sangat lebih baik jika kalian menggunakan select atau option untuk pemilihan data. Contoh misalkan jenis kelamin itu kan hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Maka buat option 2 ini. Jangan from input aja, jangan input. Soalnya kalau misal input aja, dia bisa menuliskan laki-laki, misalkan pria, ini perempuan, wanita. Nah, itu sangat salah. Jadi perhatikan. Kemudian constraint organisasi atau enterprise constraint. Constraint ini mengacu pada constraint aplikasi, aturan bisnis yang dispesifikasikan oleh pengguna atau database administrator. Contoh, gaji staf juru tulis tidak boleh melebihi $1.000. Jadi kalau misalkan melebihi $1.000 maka tidak bisa. Misalkan contoh, harga jual tidak boleh kurang dari harga modal. Dan relasi tabel. Tabel itu sebenarnya artinya adalah hubungan antara beberapa tabel. Relasi antar tabel dihubungkan oleh primary key dan foreign key. Untuk membuat relationship, maka masing-masing tabel harus memiliki primary key dan foreign key untuk dapat menghubungkan antar tabel induk dengan tabel anak. Sehingga diberlakukan teknik normalisasi terlebih dahulu sebelum membuat relationship antar tabel.
Normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dari dan relasinya. Ini sangat-sangat penting dalam pembuatan database. Kalau kalian dalam pembuatan database ini kurang jeli atau salah analisa, bisa-bisa ketika nanti pengembangan sistem kalian akan mentok. Itu saya sering mendapatkan permasalahan yang seperti itu. Bukan saya, tapi klien saya tuh pernah mendapatkan kesalahan tersebut itu dari program sebelumnya. Jadi alangkah lebih baik kalian benar-benar fokus di pembuatan database ini. Jangan asal membuat database. Kalian harus menganalisanya lebih lanjut. Apakah ini sudah benar atau belum? Kalau misalnya sudah benar, baru kalian implementasikan. Kemudian apa sih primary key dan foreign key? Jadi primary key itu tabel memiliki sebuah primary key. Itu suatu atribut yang tidak hanya mendefinikan secara unik suatu kejadian, tetapi juga mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Contoh kasusnya itu adalah name dalam tabel mahasiswa merupakan nilai unik yang tidak mungkin bersifat ganda. Misal NIM mahasiswa itu 112, itu nggak mungkin ada NIM mahasiswa dengan nilai 112. Karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Atau untuk yang dalam negara itu KTP, nomor KTP. Itu kan tidak ada nomor KTP itu sama antar warga negara seperti itu. Dan foreign key. Foreign key adalah atribut yang melengkapi relationship dan menunjukkan hubungan antar tabel induk dengan tabel anak. Foreign key ditempatkan pada tabel anak. Contoh, kasus UKDW memiliki banyak fakultas yaitu Teknik Biologi, Ekonomi, dan Teologi, di mana satu fakultas dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Jadi misalkan mahasiswa ini, data mahasiswa itu kan banyak, misal NIM 11, NIM 12. Nah, banyak mahasiswa ini itu bisa masuk ke satu fakultas. Nah, maka mahasiswa ini dinamakan tabel anak dan fakultas ini dinamakan tabel induk, yaitu yang membawahi anak-anak ya, fakultas. Kemudian di dalam fakultas ini ada banyak mahasiswa, itu maksudnya. Kemudian tugas. Tugas kalian di pertemuan ini gampang. Yang pertama itu install PHP admin di komputer masing-masing. Kalau misalnya tidak punya komputer, kalian bisa install di komputer lain. Itu kalian coba harus bisa, karena ini sangat penting. Dan pastikan yang diinstal adalah XAMPP yang paling terbaru. Kita pakainya XAMPP ya, PHP-admin-nya ya. XAMPP. Kemudian buat tutorial install PHP-admin, mulai dari download sampai dengan masuk ke dalam jendela kerja. Jadi nanti kalian ketika udah download XAMPP, kemudian install, kalian tulis di kolom URL itu localhost/php-myadmin, maka nanti akan muncul. Nah, itu nanti kalian screenshot sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan instalasi XAMPP. Dan screenshot proses instalasi dan berikan keterangan di setiap prosesnya. Ini dibuat seperti tutorial. Kemudian upload di LKM pertemuan 9 di perkuliahan praktik konsep basis data. Oke, ini adalah tugasnya. Sekian perkuliahan pada pertemuan ke-9 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.